banyak yang bilang isu NPL, banyak yang bilang isu pinjaman online, banyak yang bilang isu judi online. Tapi in numbers, Desember kemarin BRI bagi dividen salah satu yang paling besar. Just simply karena growth. Lately, why Konglo stocks is proven last year, itu karena mereka paham soal ini. Konglo itu ngerti market. Gue contoh sebut ya. Hari ini gue kedatangan Bro Emil lagi. Thank you nih bro, udah Thank datang. you bro, udah ngundang. Siap. Nah hari ini kita pengen ngomongin beberapa fenomena lah ya. Terutama ini kita yang gue lihat ada dua kubu nih. Ada kubu yang value investing, sama ada kubu yang kungfu lainnya nih. Dimana yang kubu value investing, kalau misalnya kita ngomongin, ya oke lah, saham banking nanti gue bakal ngomongin. Tapi kalau misalnya kita lihat top 15 market cap di Indonesia, gue lihat kalau nggak salah sekitar 5, itu PE ratio-nya di atas 100 bro. 100. Bisa kalau nggak salah sekitar 8 itu tuh di atas 50. Bahkan beberapa ada yang 300, ada yang 800 gitu kan. Padahal dulu kan ya kita diajarin value investing bro. Katanya PER-nya itu harus di bawah 10, PBB-nya di bawah 1 itu murah. Yang ini yang top 15 malah rame-rame mulai saham-saham Konglo yang naik gitu kan. Nah terus di sisi lain, saham banking turun drastis gitu kan. Kalau misalnya kita lihat setahun terakhir lah ya, tentu belakangan ini kebetulan udah mulai naik lagi nih. BRI dari 3.800 mulai naik ke 4.300 gitu. Cuman ini gue bacain sedikit nih. 1 tahun terakhir, ini data beberapa hari yang lalu, BCA itu naik 1,5%. BMRI minus 10%, BBNI minus 19%, dan yang paling parah itu BBRI minus 29% gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngomongin saham Konglo, Brand naik 91%, DSSA itu 200-an%, PANI itu 200-an%, lalu JIHD 300-an% gitu. Ini kan menarik lah fenomenanya. Dan tentunya nanti kita bakal bahas PANI juga, soalnya per hari ini di shoot, PANI kemarin baru ARB. Iya. Oke bro, gimana bro menurut lo? Apa yang terjadi, kenapa saham banking setahun terakhir itu pada ambles semua? Oke, sebelum gue cerita kenapa, gue boleh nggak kasih suatu perumpamaan dulu? Silakan bro. Oke, jadi cerita ini gue baca dari salah satu postingan temen. Dan cerita ini menarik. Jadi ada satu biksu. Itu di desa dia itu lagi kebanjiran. Dia naik ke lantai 2. Kemudian setelah dia naik ke lantai 2, banjirnya makin naik. Dia naik ke atap. Begitu dia naik ke atap, dia meditasi. Dia doa sama Tuhan untuk minta pertolongan. Ada kapal lewat, kapal karet. Itu tetangganya rupanya. Nawarin, kita dapat bantuan dijemput sama pemerintah di ujung situ, di ujung desa. Mau nggak ikut? Oh nggak usah, Tuhan bakal nolong aku. Oke. Kemudian ternyata tim SAR datang kedua, naik helikopter. Nawarin juga, Pak, ini sebentar lagi desa kita bakal tenggelam semua. Bahkan melebihi titik atap, titik tertinggi. Dia bilang, nggak usah, Tuhan bakal nolong aku. Kemudian yang terjadi 2 jam kemudian, air benar-benar naik di atas atap. Biksu ini tenggelam. Kemudian dia naik ke surga. Dia ketemu sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan, kenapa lu nggak nolong gua? 2 kali. Tuhan bilang, 2 kali saya nolong kamu lewat sesamamu. Lewat kapal dan lewat helikopter. Gue mau cerita seperti ini. Mungkin ya, dari podcast lu, mulai dari PANI, kemudian Brand, sometimes lu juga ada bahas PTRO, cuan, mungkin itu adalah penyelamat retail tahun lalu. Yang orang nggak percaya. Yang pada faktanya ternyata naik memang benar multi-bagger, bukan cuma bagger tapi multi-bagger. Moral dari cerita ini apa? Ini ceritanya belum selesai nih. Jadi kelanjutan, begitu pendeta ini, biksu ini, itu reinkarnasi karena dia pendeta, dia punya kemampuan nih. Dia tahu kalau masa lalunya itu ternyata banyak bantuan dari sebelah, dari orang-orang sebelah. Kemudian ada banjir lagi. Dia langsung ikut orang sebelah, yuk kita langsung ikut naik. Ternyata di atas longsor, jatuh. Justru yang di desa yang selamat. Moral dari cerita ini adalah setiap saham itu ada masanya. Setiap masa ada sahamnya. Nah itu dulu yang gue mau cerita. Nah jadi sebenarnya banyak nih sign yang diberikan sama lu, yang diberikan sama Andri Hakim, yang diberikan sama podcast-podcaster semua bahwa ada saham yang bisa nyelamatin kalian di tahun 2024. Dan itu fakta, kebukti. Naiknya, kita nggak usah bicara kemarin deh. Tahun lalu itu naiknya luar biasa. Nah itu satu. Yang kedua, banyak orang bahas tahun 2024 saham perbankan hancur. Gue setuju banget karena berdasarkan data kepemilikan di KSEI itu investor lokal punya BRI naik 85%. Hampir 100%. Nah, jadi kalau ada orang bilang kalau saham banyak dibeli retail turun, fakta, ternyata bener. Nah, kemudian tapi orang kenapa nggak ada yang bahas tahun 2023, bro? Tahun 2023 net interest margin perbankan kita double digit semua. Growth-nya 20%, bahkan Mandiri kalau nggak salah menembus 30% growth-nya.
Net interest marginnya naik gila-gilaan, loan growth-nya naik gila-gilaan. Tahun 2023 itu kita jayanya bukan main. Loan growth bagus, NPL rendah. Sayangnya di tahun 2024 growth-nya turun jadi single digit. BRI loan growth-nya itu turun jadi 8%, 7%. Masih bertumbuh. Jadi satu bertumbuh begini 2023, di 2024 bertumbuhnya cuma segini. Tapi market menghukum. Karena market paling nggak suka. Market itu ngelihatnya future. Foreign itu ngelihatnya future bukan ke belakang. Dan itu yang ngebuat loan growth saham perbankan kita itu banyak di taking profit sama asing. Bahkan sampai titik terendah masih dibuang. Nah, jadi kalau kita bicara ada apa dengan perbankan, banyak yang bilang isu NPL, banyak yang bilang isu pinjaman online, banyak yang bilang isu judi online. Tapi in numbers, Desember kemarin BRI bagi dividen salah satu yang paling besar. Just simply karena growth. Karena growth-nya memang nggak ada. Di tahun 2023 kita tuh high base effect. Titik paling tinggi perbankan kita, number paling tertinggi, itu 2023. Paling terendah apa contoh? 2020. Di 2020 ketika bottom banget, kemudian ada quantitative easing, sahamnya naik tinggi banget. Nah di 2023 itu puncak. Kenapa nggak ada yang bahas 2023? Kenapa nggak ada yang ngecoba review? 2024 itu adalah normalisasi. Baru 1 tahun pertama normalisasi dari tahun lalu. Nah itulah yang terjadi dengan perbankan kita. Jadi secara prinsip menurut lu sebenarnya perbankan kita ini fundamentally no issue. Very no issue. Fundamentally no issue. I have already checked all the laporan keuangan apa segala macam. Just only the growth is maybe will be slowed down in the next futures. Bukan karena ancur, bukan karena NPL. NPL-nya oke sampai saat ini. Dividen BRI bagi dividen interim di Desember salah satu yang paling besar di sepanjang tahun 2020 sampai sekarang. Nah, menariknya gini bro, kan kalau misalnya tadi lu bilang kan, awalnya BRI emang mungkin di tahun 2023 growth-nya kencang gitu kan. Terus di 2024 growth-nya itu kan slow down gitu kan, single digit bahkan. Tapi kenapa harganya itu bisa dari 6 ribuan sampai bahkan kemarin 3.800 gitu kan. Itu kan bahkan itu ya, itu tuh berhentinya tuh cuman gara-gara ada apa namanya pengurangan BI rate aja. Yang surprise semua orang lah dari 6% tiba-tiba 5.75, tiba-tiba rebound gitu kan. Tapi kenapa asing tuh, yang buang ini asing lah, semuanya asing gitu. Kayak apa sih yang asing lihat, kok asing pada keluar, dan kenapa Indonesia itu kita malah masuk gitu retail-retail? Aku rasa nggak fair kalau kita cuma bahas perbankan di IHSG. Kita bahas dulu di Hang Seng. Hang Seng, GDP-nya sempat 6% lebih, bahkan sempat menyentuh angka 7%. Koreksi aku kalau aku salah. Kemudian turun ke 4,9%. Oke? China itu kurang lebih kayak kita, negara yang banyak penduduk. Hang Seng itu minus berapa? 51%. Kenapa? Growth-nya menurun. Padahal masih 4,9%. Masih hampir 5% GDP-nya. Kita GDP 5%. 5,1, 5,2. Turun jadi 4,9. Jadi kalau aku bilang koreksi daripada BRI ya, 29% sepanjang tahun lalu. Berapa sih koreksi dari GDID? Berapa sih koreksi dari Alibaba? More than 80%. We get punished not big than Hang Seng. Hanya karena growth menurun. Memang is simply. Unilever sampai saat ini bukunya jelek nggak? Nggak jelek-jelek amat, tapi growth-nya turun. Nah, growth is very important for foreign. Bagi mereka, mereka bakal masuk suatu emiten untuk jangka panjang. Mereka masuk hari ini bukan untuk taking profit minggu depan. Bukan untuk taking profit bulan depan. Bukan untuk taking profit 1 tahun ke depan. Tapi 5-10 tahun ke depan. Itulah yang mereka lihat. Nah, ini alasan kenapa ranking kita rebound. 5 bulan, 6 bulan ke belakang, kita itu deflasi. Banyak yang bangga, wah inflasi kita rendah. Enggak, itu harusnya kita sedih. Kenapa? Karena artinya inflasi nomor 1 di Indonesia itu dari makanan. Yang kedua itu dari rokok. Ini data kementerian. Yang artinya apa? Ketika terjadi deflasi, masyarakat kita nggak belanja makan. Bayangkan itu kebutuhan pokok. Nggak belanja. Apa yang terjadi dengan perbankan kita? BRI terutama. Proxy dari middle low class. Nah itulah yang dilihat foreign. Bahwa Indonesia saat ini daya belinya nggak ada. Lately, Presiden Prabowo know about it. Kita lihat makan siang gratis. Gaji guru naik. Gaji buruh naik. Rumah 3 juta gratis. Pajak 12% nggak jadi naik. Lately, Prabowo, ketahanan pangan yang mau digenjot sama Pak Prabowo. Prabowo tahu bahwa rakyat kecil kita, middle low, itu harus dibantu, harus disupport. Karena GDP kita disumbang oleh UMKM lebih dari 30%. Nah, so this is a big PR untuk Indonesia saat ini. Nah, itu yang ngebuat BRI segala macam dihukum. Bukan karena buku dia jelek, tapi memang ada potensi. Ini tuh udah peak-nya dia. Ini udah momen paling tingginya dia di 2023. Terus menurut lo ya Bre, yang kemarin kan sempat turun tuh jadi 3.800 gitu kan. Yang lu lihat yang masuk ini siapa? Foreign.
Oh, yang 3.800 yang waktu BI rate turun dari 6% jadi 3890 something ya. Iya, itu foreign yang balik itu lagi. Foreign buy. Sampai saat ini foreign per hari ini podcast BRI itu udah hampir 1 triliun dia beli. Sejak itu ya yang waktu perubahan apa namanya? Only 2 weeks. Semenjak surprisingly BI ternyata pangkas suku bunga. Banyak yang bilang begini. Gue bisa pastiin ya, kalau kalian kenal sama ekonom yang jago. Satu bisa bilang suku bunga dipangkas itu bagus, satu bisa bilang suku bunga dipangkas jelek. Setuju. Iya kan? Dua ekonom yang pro gitu, yang udah pengalaman. Lu harus percaya sama siapa? Kalau gua lihat market. Itu yang nomor satu. Karena ekonom belum tentu bisa ngegerakin market. Tapi orang yang paling banyak duitnya di market, apapun pandangan dia yang paling benar. Karena market always right. Ya kan? Kita lihat setelah pemangkasan suku bunga, saya juga sempat awalnya worry. Ini rupiah kita gimana? Tambah anjlok lagi. Anjlok kan, memang sempat naik. Tapi ternyata market kebalikan. Ada inflow ke kita. Bahkan bonds kita juga sempat bagus. Kenapa? Karena mungkin menurut gua, benang merahnya adalah memang foreign itu ngelihat potensi belanja, demand, kemampuan beli, daya beli masyarakat middle low kita itu memang selama ini tuh mengkhawatirkan. Dengan pemangkasan suku bunga, kebijakan Pak Prabowo, itulah penyelamat kita menurutku. Makanya eksekusinya ini aku tunggu banget ke depan. Jadi sebenarnya yang lu lihat ini, kebijakannya Pak Prabowo ini dipandang oleh asing sebagai hal yang positif. Hal yang positif. Hanya gaya komunikasi Pak Prabowo ini kan masih jadi PR ya. Karena sometimes dia pernah bilang saham itu judi. Menurut gua itu kan karena emosional doang dijawab. Terus soal IKN naik mundur apa segala macam ini masih ada PR untuk eksekusi dan gaya komunikasi. Tapi overall, tapi kebijakan Pak Prabowo itu dipandang positif. Buktinya begitu pemangkasan suku bunga asing balik badan ke Indonesia. Kenapa? Pemangkasan suku bunga memang rupiah mungkin jadi melemah. Tapi artinya apa? Hutang-hutang masyarakat juga menurun. Masyarakat kalau pinjam duit di BRI bayar bunganya juga lebih sedikit. Itu yang ngebuat mungkin asing ngelihat bahwa ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. Karena itu yang diperlukan Indonesia, inflasi. Kita perlu data inflasi yang lebih baik. Karena dengan ada inflasi, artinya ada daya beli. Ada daya beli, artinya UMKM pulih. UMKM pulih yang di atas-atas company-company kayak Unilever, MAPI, MAPA, itu semua era, itu semua juga bakal naik. Itu yang diperlukan. Ini menarik nih bro, ini apa ya? Gue perlu lu ngulang yang bagian itu. Soalnya kan semua orang kan bilang inflasi jelek bro. Semua orang bilang kan, ngapain inflasi tinggi-tinggi ya, kita nggak kekejar gitu duitnya. Kayak kenapa menurut lu inflasi itu justru malah bagus gitu? Inflasi ada dua jenis, cost push inflation, demand push inflation. Cost push inflation is very bad for us. Karena artinya... Apa itu cost push inflation? Inflasi yang terjadi karena biayanya tinggi. Contoh, lu kalau beli gas, sekarang gas berapa sih? Aku nggak pernah beli soalnya. Lu juga beli. Oke, kita contoh kayak masyarakat kita mau beli gas itu naiknya 3 kali lipat. Itu cost push inflation. Harga komoditas naik tanpa demand yang meningkat. Itu terjadi di zaman 2023 ketika Putin memutuskan untuk menyerang Ukraine. Jadi harga batu bara naik, harga oil naik. Kenapa? Karena nggak bisa didistribusi. Bukan karena permintaan yang meninggi. Itu cost push inflation. Dan itu terjadi juga di zaman COVID. Kenapa? Karena pemerintah Amerika cetak duit terlalu gila-gilaan. Kemudian itu dilempar ke market. Masyarakat jadi kaya. Itu kita nggak bisa bandingkan dengan Indonesia ya. Karena Indonesia itu jumlah investor cuma 1,5% dari seluruh 280 juta. Di Amerika 60% bos. Jadi kenaikan S&P 30% itu menyumbang GDP untuk Amerika. Kenaikan S&P menyumbang GDP di US itu kurang lebih 30%. Bayangkan. Jadi kalau harga saham di US naik, harga saham di Singapura naik, harga saham di China naik, masyarakatnya juga dapat untung. Karena mereka most likely lebih dari more than half population itu punya stocks. Indonesia posisi di situ. Yes. Kalau IHSG all time high, yang kaya cuma 1,5% bos. Yang kaya cuma 1,5% masyarakat Indonesia. Dan siapa sih yang punya? Pasti orang-orang middle up dong, bukan orang-orang middle low. Nah itulah cost push inflation. Ketika terjadi demand yang berlebihan tapi tidak seimbang dengan supply-nya. Nah di Indonesia supply-nya banyak bos. Saat ini PMI kita, kalau kita lihat data PMI produksi yang segala macam, kita nggak ada masalah, tapi nggak bisa keluar, nggak ada yang mau beli. Nah, itu yang mengakibatkan deflasi. Jadi inflation is good asal terkontrol. Asal itu terjadi karena demand push inflation. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Artinya demand push inflation itu apa? Inflasi yang terjadi karena ada permintaan. Dan kita perlu itu. Permintaan saat ini di Indonesia amat low. Selama 6-7 bulan kita ke belakang deflasi. Sama dengan di China.
Nah itu permintaannya itu low gara-gara mereka punya income daya beli. Kecil, Yes, daya belinya that's kecil. right. Kenapa daya income beli? Salah satunya ditenggarai oleh, meskipun ini nggak ada riset resmi ya, karena judi online, bro. Nilai judi online itu besar sekali. Dan itu yang benar-benar concern penting. Kita lihat selama setengah tahun ke belakang, kita lihat bagaimana pemerintah benar-benar concern about it, kan. Menkominfo apa segala macam benar-benar dicerca soal itu. Logically, katanya konon katanya nilai dana yang keluar di judi online itu 600 triliun. Itu lebih dari setengah market cap BCA, bro. Gimana BRI gimana asing nggak was-was dengan BRI? Sementara siapa sih yang terjebak judi online? Lu, nggak mungkin kan? Pasti middle to low income. Abang-abang Gojek, terus kayak mereka yang literasi finansialnya kurang. Bayangkan kalau nilainya 600 triliun, dan itu bahkan melebihi market cap daripada BRI. Berarti berapa banyak orang? Berapa banyak orang, berapa besar nilai ini. Kalau meletus, BRI-nya bangkrut nggak? Ya mungkin itu yang dipikirkan foreign. Nah itu PR pemerintah kita. Oke bro, nah terus gini bro, kalau misalnya kita balik ke saham ya, kayak misalnya kemarin foreign waktu mereka exit lah gitu kan. Kan sekarang tentunya mereka belum balik, walaupun mereka sekarang udah balik, tapi tentunya masih jauh dibandingkan masih jauh, yes. Mereka punya exit gitu kan. Biasanya kalau misalnya foreign exit ini mereka kemana? Apakah mereka menemukan alternatif yang lebih baik atau kayak gimana gitu maksudnya? Honestly, uang yang beredar di seluruh dunia kurang lebih itu aja. Mereka akan pindah ke suatu instrumen yang masih memberikan growth lebih tinggi dibanding dengan yang udah maksimal. Yang growth paling tinggi saat ini, bukan Indonesia, tapi Hang Seng. Kenapa? Karena stimulus jumbo yang diberikan oleh Pak Xi Jinping. Xi Jinping itu DP rumah itu bakal dikurangin, pajak progresif bakal dikurangin, semua yang punya rumah bakal diberikan insentif. Itu luar biasa. Insentif properti di Indonesia kenapa nggak begitu direspon? Purchasing power juga kurang kali. Yang mau beli nggak ada juga. Iya, mau beli nggak ada. GDP kita 30%, 40% disumbang sama apa? Food and beverage. Jadi kalau seandainya mau beliin subsidi, jangan subsidi rumah dong. Lu subsidi rumah-rumah di PIK, yang beli juga orang kaya. Kalau di China diberikan subsidi untuk ke rumah, itu tepat. Kenapa? 30% GDP mereka disumbang dari sektor properti. Nah, jadi yang dilakukan Pak Prabowo, gue setuju banget sebenarnya. Ya makan siang gratis ini. Makan siang, termasuk makan siang gratis, meskipun anggarannya masih ya ini intinya, PR-nya tuh eksekusi. Belajar dari apa yang terjadi di 2024 itu ya. Apa berarti kalau misalnya kita yang invest di saham Indonesia, kita udah jangan ngeliatin fundamental lah kalau misalnya kayak gitu. Kayak gitu apa ya, kalau misalnya kita ngeliatin fundamental, orang-orang kan biasanya patokan kita tuh, growth penting. Growth, abis itu kita future cash flows, discounted cash flows, pair gitu segala macam kan. Nah kita kemarin udah pakai kungfu kayak gitu tuh. Cuman kita udah pakai kungfu itu banyak orang tuh yang udah beli BRI udah dari 5.500 udah beli, udah diskon 10%. Abis itu 5.000 udah ada bottom, udah murah. Bottom lagi. Abis itu 4.500 bottom lagi. Tapi nggak selesai bro bottomnya. Gimana menurut lo? Oke. Data ini nggak resmi, tapi saya bisa yakin data ini benar. Saya bisa pastikan yang saya ngomong ini nggak akan keliru atau minimal nggak jauh-jauh. Foreign yang ada di Indonesia saat ini itu more than 30%. 30% itu adalah passive fund. What if passive fund? Lately ada suatu fakta yang ditemukan oleh data ini kalau nggak salah dibuat sama Morgan Stanley atau Bloomberg, aku lupa. Jadi semua account ETF dan dibanding dengan semua account dapen, dana pensiun, kemudian dana-dana kayak jam sostek yang ada di Amerika, ketika dicek yang aktif untuk pindah saham kiri kanan dengan yang beli diemin, lebih cuan yang beli diemin. Itu tindakan pasif namanya. Dan atas dasar itu semakin besarlah tren pasif fund, alias dia ngebeli suatu saham, likuiditasnya bagus, marketnya bagus, growth-nya bagus, beli, tinggalin. Enggak dia apa-apain. Nanti pelan-pelan dia bakal naik. Tapi enggak dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Itu gede. Aku juga ada data, mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Di tahun 2020, saat tahun 90-an, passive fund itu jumlahnya sedikit banget. Passive fund itu dijelek-jelekin sama active fund. Karena active fund itu begitu mereka mitigasi rotasi, oh ini perbankan lagi bagus nih, oh ini tech lagi bagus nih, ini suku bunga artinya harus ke sini nih. Itu cuannya gila-gilaan. Hebat, karena mereka nyari alpha, nyari performance. Di tahun 2023, alias 2 tahun lalu, ya 2 tahun lalu kurang lebih, jumlah active fund itu udah kalah dari passive fund. Artinya apa? Passive fund, metode mereka melakukan investasi, itu menggunakan indexing. Contoh, kalau lu seorang fund manager yang pegang uang, contoh 1 triliun plop. Di LQ45 tiba-tiba masuk brand. Lu harus ikut nggak? Ikut. Lu harus ikut. Karena kalau nggak, LQ45 naik, porto lu diem.
Jadi lu harus ikut beli brand, mau nggak mau. Passive fund itu seperti itu. Acuan mereka LQ45 bukan. Acuan mereka S&P bukan. Acuan mereka MSCI dan FTSE. Nah, MSCI itu growth-nya itu makin gede, AUM-nya makin gede, ETF yang ikut passive fund itu semakin gede. Tadi pertanyaan lu apa? Kenapa? Di awal. Nggak usah fokusin di value investing lagi. Kalau kayak gitu, kalau misalnya si asing aja, asing tuh berarti investnya bahkan kalau misalnya yang tadi lu bilang, mereka udah nggak peduli sama PR, PBB segala macam. Ya, I can say that. Mungkin kalian boleh nggak setuju sama saya. Mungkin kalian boleh nggak setuju sama saya. Sekarang kalian lihat asing yang beli brand itu lumayan loh. Asing yang beli saham-saham yang PE, PBV-nya tinggi, lumayan loh. Nah ini kan menarik kan bro? Ini menarik masa asing, maksudnya baru di harga sekarang? Di harga 9.000 yang kemarin? Dia dari bawah-bawah kemarin juga. Maksudnya di bawah berapa mereka kemarin akumnya? Mereka variatif ya, jadi mereka itu selalu gradual, nggak pernah satu plop habis udah. Ngerti. Karena mereka tuh ada weighting, kadang dinaikin mereka ikut, diturunin mereka turun. Nah, honestly sayangnya di tahun 2024 bro, MSCI dari 2% ngehargain Indonesia, sisa 1,5%. Dan itu masih ada potensi makin turun. Jadi kenapa turun? Nah, pertanyaan gua. Karena perhitungan MSCI itu pakai 3. Yang pertama market cap. Yang pertama free float. Yang kedua market cap tapi dari free floatnya. Yang ketiga itu liquidity harian. Oke, yang bagian ini bro, gue nanti pengen minta bantuan lu share screen deh. Dan gue pengen minta, ya kalau boleh ya, jadi teman-teman dikasih edukasi, gimana sih caranya mereka itu ngitungin harga minimal supaya mereka tuh bisa masuk inklusi ke MSCI maupun FTSE. Itu agak berat sih, tapi mungkin gambaran besar aja. Nanti itu topik nanti deh. Tapi begitu gue balik boleh nggak? Boleh. Pas balik gue share, lu bisa ini. Bisa share. Nah, boleh. Gue mesti siapin PPT dulu. Oke. Siap. Nah, boleh. Gue lanjutin ya. Terus Hmm. lanjutin bro, yang tadi mereka dari 3 itulah ya faktor mereka lihat. Jadi nggak ada faktor PER, nggak ada faktor PBV gitu. Enggak. Jadi gue ambil contoh, weighting paling besar MSCI yang menghargain kita itu apa? Saham apa? BCA. Yes, BCA. Tahu nggak weighting BCA itu kisaran berapa? 40 triliun. Jadi asing itu masuk BCA 40 triliun dari MSCI doang, belum dari yang lain. Nah, kemudian seandainya MSCI ini BCA ini semakin turun market cap-nya. Dia ada kalkulasi yang ngebuat lu harus turunin juga nggak? Lu harus turunin dong. Contoh, lu beli LQ45. LQ45-nya turun, lu pertahanin nggak? Lu harus jual juga kalau lu sebagai fund. Biar lu kayak, loh, kok LQ45 turun, porto gue makin turun makin dalam dong. Gue harus kurangin porsi juga dong. Nah, itulah yang terjadi selama 2024. Jadi, begitu active fund itu kan dia ngelihat futures. Dia ngelihat ke depan. Ini Indonesia nih bahaya nih. Dari demand berkurang, kemudian banyak potensi growth menurun. Kita buang deh BCA. Kita reduce. Itu kelihatan kan di 2024. Reduce. Harganya turun, free float market cap otomatis turun dong. Karena harganya makin turun. Kemudian setelah dia makin turun, active fund MSCI revisi. Mereka tuh revisi tiap 2 minggu sebenarnya bro. Nah setelah 1 bulan, oh BCA udah turun nih. Dari sekian jadi sekian. Kita juga mesti kurangin porsi. Dikuranginlah porsi. Jadi setelah active fund mengambil langkah, jual turun, muncul lagi lah pasif. Yang mau nggak mau ikut. Karena memang faktanya turun, dia harus ngikutin weightingnya. Turun, makin dalam lagi. Yang nampung siapa? Retail. Jadi kalau sana kalian nanya sama saya, be greedy when others fearful. Others-nya siapa dulu? Kalau others-nya asing, gue nggak setuju. Gue mending ikut asing. Karena asing itu saat ini nomor 1 di Indonesia, porsinya. Mau nampung gimana nggak kuat gitu. Nggak kuat. Jadi kalian itu greedy sebenarnya. Karena berdasarkan data, Mirai Aset nomor 1. 5 triliun lebih selama tahun lalu. Total broker lokal itu mengakumulasi BRI 20 something triliun. Total asing jual juga kurang lebih sama. Kalau seandainya kalian mungkin lihat di media sosial banyak yang fear sama BRI, menurutku enggak. Karena berdasarkan data, justru mereka greedy sama BRI. Loh kalian beli semua kok lokal. Kalau gue mendingan gue ikut, gue harus dong fearful when others greedy. Ya kan? Others-nya itu lokal tapi kalian yang terlalu berani, gue nggak berani. Gitu. Oh, berarti lu baru mulai masuk itu hari ini. Bukannya waktu lu lihat harganya turun, tapi yang lu lihat adalah kapan asing balik lagi. Betul. Kapan asing balik, baru mulai masuk gitu. Jangan kitanya mereka buang, kitanya nampung terus gitu kira-kira. Gue mau remind adalah harga ketika suatu harga saham turun 50% atau 30%, 40%, itu bukan reason untuk gue masuk karena dia murah. Dia murah kalau seandainya some big player
some big money, some smart money, doing accumulation. Mereka mulai beli, itulah murah. Gua nggak bisa justifikasi 10% murah, 20% murah, 30% murah. Karena ingat, Arto itu pernah 20.000, sekarang 1.000 lebih. Nah, harus ingat itu. Ya, turun 30% dibikin murah, tapi nggak selesai, bro. Nggak selesai. Satu lagi, INKP pernah 20.000. Saat ini INKP berapa ya? Gue lupa deh INKP berapa per hari ini, tapi INKP itu masih ada potensi outflow dari MSCI. Dan agak menyedihkan, bro. Gue mau cerita nih. India itu kurang lebih sama kayak kita. Penyumbang nomor 1 inflasinya food and beverage tobacco. Demografinya juga kurang lebih dengan kita. GDP mereka sempat 8% lebih, bayangkan. Nifty all time high terus. Temen gua, fund, ada salah satu fund yang punya investment di India. Beli apa aja, bro, naik. Beli apa aja naik. Beli apa aja all time high. India punya konstituen MSCI 218 emiten. Tahun ini ada kemungkinan dia masuk 9 apa 10. Itu masih termasuk Adani yang very jumbo, ya. Indonesia punya berapa? 20. Dan itu masih ada potensi keluar 3. MDKA, INKP, Unilever. Kenapa mereka turun? Karena LK kah? Kalau karena LK dari tahun-tahun lalu harusnya keluar. Karena earning kah? Karena PBV kah? Bukan. Simply karena harganya turun. Karena market cap-nya udah nggak bisa cukup untuk masuk MSCI. Jadi kalian yang beli MDKA, Unilever, INKP, di hari terakhir MSCI, kalian udahlah nampung buangannya dari active fund, nanti di ujung kalian harus nampung buangan dari passive fund. Lately, why Konglo Stocks is proven last year, itu karena mereka paham soal ini. Konglo itu ngerti market. Gue contoh sebut ya, Jarum Group. Itu secara bisnis mereka proven banget. Cash mereka banyak banget. Tapi mereka nggak jaga sahamnya, bro. Lu lihat beli, lu lihat Tower. Tower keluar dari MSCI loh. Lu tahu nggak, rekrutmen Tower, dia bisa bertahan di MSCI kalau dia di angka berapa? Berapa? Di Oktober kemarin, 600. Lu tahu nggak dia di berapa? 590. Padahal dia naikin 5 poin lagi, dia nggak keluar 2 triliun lebih. Ujung-ujung dia kaget kan, Pak, kok ada yang buang saham saya 2 triliun lebih? Itu dari passive fund, karena sahamnya nggak dijaga di atas 600. Kalau dia ngerti hitungan ini, naikin sedikit doang, dia aman, bro. Dan sekarang untuk dia masuk MSCI, dia perlu 1.100 atau 1.200. PR besar. Kenapa bisa naik? Naik apa? Itu kan tadinya kan 600. Kok sekarang jadi? Dia sadar. Dia sadar, ada yang buang. Ya udahlah, kita counter sekalian. Lately, gue bisa bilang emiten-emiten atau owner-owner company banyak, mungkin saya bisa bilang 80% emiten company yang bagus ya, kayak Unilever, yang lain-lain lah ya, Unilever, Mayora. Mereka tahu how to create a good valuation. Mereka tahu how to deliver a good earning, a good dividend untuk investornya. Tapi banyak yang nggak ngerti gimana cara mempertahankan harga sahamnya di market. Yang tahu itu cuman plenty of owner. Such name like Pragojo Pangestu, Pak Aguan. Nah, banyak owner-owner Konglo yang ngerti gimana cara nge-counter market dan dia bisa mempertahankan harga sahamnya. Gua nonton podcast lu dengan Bu Kartika Sutandi. Gue sering live sama Bu Kartika Sutandi, gue juga lumayan, gue adore him. Gue adore her. Di podcast itu dia bilang Goto jualan semua sahamnya kan. Goto masuk MSCI. Tapi apa yang terjadi? Itu dijadiin exit strategy. Harusnya asing itu kita sayang, bos. Harusnya MSCI, foreign, saham kita bisa masuk MSCI, kita harus sayang banget sama. Terima kasih, harus kita masuk, kita jaga. Dan ada caranya. Ini yang mau saya sampaikan ke owner-owner yang ada di seluruh IHSG, di company. Begitu saham kalian masuk MSCI, jangan didam semuanya lalu dibiarin. Lihat Goto, di hari terakhir masuk MSCI harganya arak, bro. Benar. Masuk 6 triliun, outflow 4 triliun, 5 triliun, lalu sempat kegocap setelah itu. Ini boleh aku katakan asing diperkosa. Kalau ini dibiarkan terus, ujung-ujung MSCI juga kapok sama Indonesia, bro. Meskipun ya itu belum ada indikasi ke situ. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Pak Pragojo Pangestu. Lihat apa yang dilakukan oleh Aman. Begitu masuk MSCI, dia jaga, bro. Kemudian dia melakukan restrukturisasi dari free float, dia restrukturisasi dari liquidity. Apa yang terjadi dengan Aman setelah masuk MSCI? Nggak habis kan? Setiap 2 bulan, setiap 1 bulan, ternyata weightingnya naik, bos. Dari awalnya masuk 4 triliun, aku lupa Aman masuk berapa, 3 apa 4 triliun, plop. Tahun depan, 2-3 bulan kemudian atau revisi selanjutnya, tambah 1 triliun, plop. Dapat duit lagi, tambah lagi. Ini owner yang benar. Aman itu harus jadi contoh bagi semua owner company yang ditargetkan masuk MSCI. Ini menarik banget, bro. Jadi
kan banyak orang yang beranggapan ya, targetnya owner masuk ke MSCI sama FTSE itu apa sih gitu kan. Banyak orang kan yang beranggapan bahwa soalnya likuiditas di lokal ini kecil. Jadi mereka harus dorong sampai ke titik memenuhi ketentuannya MSCI sama FTSE supaya mereka masuk ke situ, habis itu mereka bisa jualan ke asing. Yang tadi lu bilang kan, akhirnya si asing ini yang kehilangan duit, si ownernya jadi tambah kaya, gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah, yang benar itu seharusnya kayak gimana? Misalnya tadi yang lu bilang, misalnya contoh kayak brand gitu kan, atau yang tadi contoh-contoh lu kasih. Berarti kan setelah mereka masuk ke MSCI, harganya si ownernya bukan jualan, malah nambah. Gini, begitu masuk MSCI, sebenarnya dia wajib jualan menurutku. Jadi gini, gue ambil contoh, brand saat ini free floatnya 3,9%. Kita bulatkan lah ya, ini hanya sekedar ilustrasi, 4% free float brand. Seandainya di harga sekarang ya, itu aku asumsi brand itu dari 4% ini, kan market cap-nya kita let's say 1.000 triliun ya. Banyak orang yang, wah gila, sama apa yang 1.000 triliun, ngalahin BCA gitu. Padahal asetnya nggak ada se-BCA. Kalian salah. Kenapa kalian harus lihat market cap? MSCI nggak lihat market cap. MSCI itu cuma ngelihat yang diperdagangkan di marketnya. Free float. Ya? Which is itu free float. Nah, free float, sekarang MSCI cara ngitung free float gimana? Siapa yang bisa tahu free float dari MSCI? Owner kah? Nggak. MSCI nggak lihat DPS. MSCI nggak ngeliat data kesek apa yang bullshit bagi mereka. Mereka nggak lihat. Mereka punya perhitungan sendiri. Di-adjust free mereka float. Di-adjust free float. Dan itu yang mesti owner-owner tahu. Oke bro, tolong jelasin apa itu artinya free float. Dan apa itu artinya adjusted free float? Kenapa harus di-adjust free float-nya? Gini. Gua anggap Bro Leon, gua mesti kasih ilustrasi ya. Gua anggap Bro Leon punya perumahan di Peak Club. Punya 10 komplek. 10 komplek ini lagi dibangun perlu pendanaan. Bro melakukan IPO. Nilai 110 komplek ini adalah, kita let's say 1 triliun. Bro bisa nggak jual 100 saham di IPO 1 triliun minta? Nggak bisa dong. Mentok, lu bisa jual IPO 20% paling, begitu public minimum 7,5%. Kita ambil 10% deh. 10% lu punya nilai 1 triliun, lu IPO-in 10%-nya kan artinya 100 miliar. Itu kalau PBV 1. Kalau lu PBV 5, lu tawarin berarti 500 miliar. 500 miliar. Ah. MSCI hanya ngitung yang 500 miliar ini, yang 10%. 90% dia nggak peduli. Kenapa? Karena liquidity. Kalau lu masuk, lu nggak bisa keluar gimana? Lu masuk nggak bisa keluar, sahamnya semua di owner. Jadi yang mereka pedulin yang benar-benar yang bisa dijual, yang diperdagangkan di market. Yang retail punya, yang fund-fund punya, yang bebas diperdagangkan. This is the call free float. Dan honestly, banyak banget free float palsu yang ada di market. Nah, tolong jelaskan bro, apa itu artinya free float palsu? Kenapa itu ada? Dan gimana sih asing ilangin angka-angka free float palsunya ini? Agak heboh ketika brand dari 12.000 turun ke 6.000. Minus 50%. Yeah. Tapi tolong sedikit, sorry bro, soalnya kan nggak semua orang mengikuti semua itu kan. Tapi kayak, apa sih fenomena brand, lalu waktu mereka naik ke 12.000 gara-gara apa, lalu kenapa mereka akhirnya turun lagi ke 6.000 kemarin, tahun lalu? Harus gue akuin ada sedikit yang perlu dibenahi di market kita. Adalah herding behavior. Jadi begitu ada saham yang digosipkan masuk ke FTSE, market tuh langsung udah kayak serigala lapar gitu. Ini bakal dikerek naik setinggi mungkin. Muncullah front runner. Front runner tuh orang yang ngambil kesempatan duluan sebelum kejadiannya terjadi. Begitu brand mau masuk FTSE, udah banyak asing-asing yang kejar. Padahal itu bukan aslinya MSCI loh. Itu adalah spekulator. ETF yang ngambil posisi duluan dengan harapan ini bakal masuk MSCI dikerek naik. Ya, jadi mereka tahu formulanya MSCI itu apa sama FTSE, mereka ngelihat, oh ini kayaknya brand bakal masuk, jadi mereka masuk duluan. Sebelum di-announce sama FTSE sama MSCI. Karena kalau seandainya kamu pasifan, kamu nggak boleh mulai duluan. Kamu harus masuk ketika inclusion-nya di hari terakhirnya. Di hari terakhir ternyata FTSE Russell di London mengeluarkan surat bahwa brand nggak bisa masuk FTSE. Kenapa? Karena bagi FTSE 97,8% kalau nggak salah, free floatnya brand itu cuma 2% lebih. Itu free floatnya nggak cukup banget kalau cuma 2%. 2% dikali 1.000 triliun berapa? 20 triliun. 20 triliun, aku harus masuk berapa? Ya kan? Karena minimal setahu aku ya minimal FTSE masuk itu 2 triliun something atau 3 triliun lebih. Jadi ini nggak cukup. Akhirnya nggak diakuin. Jadi free floatnya Pak Pepe nggak diakuin. Kenapa? Karena company-company yang megang brandnya tuh company Pak Pepe sendiri.
Nah, itu yang nggak dinilai sama FTSE, mungkin nggak dinilai juga sama MSCI. Itu yang di-adjust gitu ya, yang dikeluarin. Ya, itu dikeluarin. Jadi, mungkin Pak Pepe bisa bilang, wah ini bener kok di market saya udah 4%, tapi FTSE nggak ngakuin. Suka-suka FTSE dong, saya yang punya uang. Ya kan? Saya nggak ngapa-ngapain sama kamu kok. Saya cuma mutusin nggak mau masuk kok. Suka-suka saya dong. Nah, itu jadi PR bagi owner-owner gimana cara meningkatkan free float, tapi nggak kebaca sama foreign. Gimana caranya, bro? Sometimes there is some structural that you can do sebenarnya. Di luar dari nomini ya. Karena kalau dari nomini lu mau cari berapa KTP, bro? Ya kan? Kemudian free float ini kalau kita lihat dari kacamata owner, mungkin bagi retail tuh nggak relate. Lu beli saham paling gede berapa sih retail? Let's say 1M. 1M sama apapun lu mau jual langsung kok. Paling 1M lu jual 2-3 tik selesai. Ya kan? Owner itu punya nilainya tuh sampai triliunan. Free float liquidity itu selalu jadi problem bagi mereka. Sekarang kalau Bro Leon IPO-in satu saham, Bro Leon punya 80%. Bro Leon kurangin 1% di market, OJK chat nggak? Disuratin pasti. BI pasti chat alasan kamu jual apa. Padahal itu yang selalu jadi problem daripada Konglo, dari owner-owner yang gede. Dia jual 0, sekian persen aja disuratin OJK. Kenapa lu jual? Nah, padahal itu yang mereka perlukan untuk dapat funding dari luar. Nah, sekarang brand kalau masuk MSCI dapat 4 triliun. Fund mana yang mau keluar 4 triliun untuk beli brand? Nggak usah retail, fund. Most likely hampir nggak ada. Jadi dia memang perlu pendanaan dari luar. Dan menariknya untuk saham-saham Konglo seperti ini, setelah mereka masuk ke dalam MSCI, mereka tahu bahwa weightingnya itu bisa ditambah. Itu bukan the end daripada goal mereka IPO. Justru itu the start. Untuk masuk MSCI itu awal. Bukan end goal. Bukan end goal, tapi sayangnya Gotoh menganggap itu end goal. Udah kebelet pengen keluar. Dan akhirnya setelah mereka keluar semua barang di foreign, barang di retail turun sampai sekarang. Tapi lihat saham-saham, contoh aman. Begitu masuk MSCI kenapa bisa naik terus? Masih terus ada yang counter. Gimana caranya supaya MSCI sama FTSE ini bisa meningkatkan weightingnya? Free floatnya harus naik. Free float market cap harus naik. Contoh, brand ini punya, gini, BCA itu punya inflow dari MSCI 40 triliun. Brand kemungkinan dapat 4 triliun tahun ini. Aku nggak tahu bulan berapa. 1/10 daripada BCA. Free float daripada brand itu 4%. Kalau seandainya begitu MSCI di hari terakhir masuk, bos, kan ada yang masuk tuh sekian persen, 4 triliun. 4 triliun itu berarti kurang lebih 1% lah dari total. 4 triliun itu berarti 0,4% dari market cap brand. Dia masuk 0,4%. Asing masuk, nambah free float nggak? Pasti. Pasti nambah. Karena pasti ada sebagian saham owner yang dijual. 4 triliun. Kumpulin semua retail yang punya brand, ada nggak 4 triliun? Kumpulin semua fund yang punya brand, ada nggak 4 triliun? Most likely 4 triliun ini pasti ada jatahnya Pak Pepe yang 96% something itu yang keluar. Free floatnya jadi naik. Dari 3,9% yang dihargain MSCI begitu masuk, pleng naik. Nah, ini formula yang aku sebut. Teman-teman mungkin nggak setuju, mungkin nggak tahu sama ini dan nganggap aku bullshit. Tapi I can assume that I said the truth. Begitu saham udah masuk ke MSCI, lu punya free float 3,949. Begitu lu udah masuk, yang dihargai itu multiple of 5. Begitu, contoh, Pak Pepe masuk 4%. Begitu masuk MSCI, jadi Pak Pepe bisa naikin free float jadi 5,1. Karena dia di atas 5, dia bakal dapat pendanaan free float yang dihitung adalah 10%. Kelipatan. Kenapa itu jadinya? Gue nggak ikutin yang itu. Gimana caranya? Jadi contoh, brand bakal dapat 4 triliun dari free floatnya 3,9%. Oke, begitu dia masuk MSCI, dia keluar free floatnya kan jadi naik nih. Kita let's say 4,9 contoh. Lalu Pak Pepe berhasil nih jual 0,2 atau 0,3 atau 1% lagi deh, jadi 6% free floatnya. Nanti di revisi berikutnya, MSCI bukan ngelihatnya 6%. Karena dia udah masuk multiple of 5. Karena dia udah di atas 5%, meskipun dia free floatnya 6%, bakal dihargai 10. Oh. Kalau di 3% dia dapat 4 triliun, di 10 berapa? Lompatannya eksponensial. Kali 3. Dia bakal dapat 8 triliun lagi. Nah, itulah yang dilakukan sama Konglo. Itu alasan kenapa saham Konglo begitu masuk ke MSCI, kok bertahan? Kok bisa naik terus, kok bisa naik terus, kok bisa naik terus? Karena mereka menjaga itu. Nah, cuman PR dari Konglo itu memang satu. Free float-nya itu susah untuk diatur. Karena di IHSG ini, lu jual saham 0, sekian persen aja, OJK udah nyari. Nah, lu harus bisa ngebuat FTSE MSCI yakin kalau saham yang lu jual itu memang yang bebas, yang tiap hari diperdagangkan. Makanya the last
Syarat untuk masuk MSCI itu adalah liquidity harian. Karena mereka takut kalau seandainya mereka udah ngemasukin satu emiten ke MSCI, orang masuk nilainya gede, nggak bisa keluar, nggak ada liquidity-nya. Makanya liquidity-nya harus di-maintain. Makanya alasan kenapa saham-saham Konglo itu meskipun bid over tipis-tipis ya, kebanyakan karena naik, karena harganya mahal-mahal ya. PTRO sempat 30.000, 40.000, sampai harus stock split. Brand juga yang maybe possibility stock split. DSSA stock split. Pani bakal stock split. Isu di bawah juga bakal harganya turun karena mereka pengen liquidity-nya rame. Kalau harga saham 50.000, lu berani beli nggak? Retail-retail pasti nggak berani 50 juta sekali beli. Sekali beli ya. Nah, tapi kalau 5 juta, most likely mungkin. Maka dari itu liquidity itu syarat terakhir daripada. Apakah asing bisa membedakan likuiditas yang palsu dan yang real? Ini jawaban lu pintar banget. Ini pertanyaan lu pintar banget. OJK, BI, aku yakin bisa, tapi asing nggak. Asing doesn't care you want to trade like brokernya pakai apa. Mungkin setiap hari brokernya itu-itu aja. They don't care about it. They don't care about it. Tapi akan jauh lebih baik, akan jauh lebih rapi kalau broksumnya acak. Nah, that's why bagiku kalau seandainya kalian baca broksum, yang tiap hari baca broksum, wah ini YP jualan, itu artinya retail. Belum tentu. Wah ini YP yang beli ini artinya retail yang beli ini bahaya. No, belum tentu. Mereka Konglo jauh lebih pintar daripada kita. All they concern is about liquidity, gaining the market cap, how to get the funding. Mereka tahu kalau retail semua yang beli saham mereka, naik 5% jual bos. Itu main psikologi. Mereka kalau beli, daya tahannya lemah. Ya, 5 hari. Lu beli minus 20%, minus 30% cut loss nggak? Cut loss itu psikologi. Mana ada orang retail 90% kalau ngebeli saham minus 50%. Jual atau enggak udah panik. Nah, fund, apalagi pasif. Mereka kalau udah beli, simpen bos. Jadi free float lagi. Udahlah jadi free float, simpen. Nggak berisik lagi. Goto dari 100-an masuk MSCI ke 50, asingnya berisik nggak? Retail, Pani dari 19.000 ke 16.000, berisiknya udah bukan main. Iya. Oke, gue mau ini deh, berikan edukasi beberapa hal yang basic lah ya, supaya banyak teman-teman tahu. Tadi kita udah sempat singgung mengenai active fund sama passive fund gitu kan. Boleh definisikan nggak sih bro, bedanya active fund itu apa sama passive fund itu apa? Oke. Sekitar 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, itu research analis itu didengar banget sama foreign. Analis kita di Indonesia itu top banget. Begitu kita bilang, oh ini MYOR contohnya. Ini karena dia basisnya ekspor, kemudian dia ada hedging dollar, kemudian ini itu sekian. Asing dengar bro. Oke, Mayor bagus. ICBP gimana? Ini nanya semua satu-satu. Sekarang, senyap. Kenapa? Karena pasif dan nggak peduli yang itu. Jadi active fund itu yang melakukan mitigasi pembelian saham lebih beresiko. Mereka lebih deep down into the emiten. Mereka perlu baca riset. Mereka perlu numbers yang pasti. Mereka perlu PE-nya berapa, EV/EBITDA berapa kalau seandainya belum profit company-nya. Mereka perlu tahu earn-off-nya berapa kalau untuk properti. Mereka perlu tahu dividen berapa kalau untuk saham komoditi. Itu mereka perlu tahu semua. Itulah yang dilakukan oleh active fund. Sampai saat ini banyak active fund yang ada di Indonesia. Most likely active bro. Yang fund-fund lokal itu kebanyakan ngelihat PE, ngelihat valuasi. Sayangnya, valuasi dihargai nggak kalau MSCI nggak ngehargain Indonesia? Tidak. BRI murah, I do agree. BRI itu hampir selevel COVID. BRI itu bottom 2022 saat ini. Kalau di 3.500 bottom 2021. Di bawah 3.500 itu udah mendekati level COVID. Murah. Sayangnya, growth-nya nggak ada, MSCI nggak menghargain. Dan itu yang ngebuat passive fund terus buang. Karena menurut data passive fund itu semakin lama semakin banyak. Nanti kita bakal lihat ke depan. Ya flow itu bakal makin dipakai. Makanya yang lu bilang jurus di awal tuh. Ada yang ngomong value investing. Ada yang ngomong kita let's say ini namanya flow lah ya. Flow investing atau ada nggak ada sekolahnya soal ini. Nggak ada sekolahnya. Karena owner emiten aja nggak tahu bos. Tower aja nggak tahu kalau aja dikeluarin. Nah ini yang perlu di owner IHSG. Yuk coba lihat lo. Salah satu cara biar asing mau masuk ke Indonesia. Sekarang gue owner nih. Let's say gue Aguan, gue Pak Prayogo Pangestu, gue owner Jarum, gue owner Sinarmas. Bisa nggak kita ngatur Pak Prabowo? Nggak bisa. Bisa nggak kita ngatur apa yang ngomongkan sama Trump? Nggak bisa. Bisa nggak kita bilang sama Xi Jinping, janganlah lawan Trump, baik-baik aja lah. Nggak bisa. Asing masuk itu karena ngelihat geopolitik.
Dan akhirnya kita dihargain rendah, contoh. Tapi salah satu cara ngebuat asing mau masuk ke Indonesia adalah ya dari emitennya. Buatlah emiten lu liquid, jagalah emiten lu, jagalah free float market lu. Karena itu udah dibuktikan oleh Pak Pepe, udah dibuktikan oleh Aman, udah dibuktikan sama 20 saham yang ada di Indonesia ini. Yang tadi, ini salah satu cara untuk ngebuat asing mau masuk ke Indonesia di saat market lagi lesu, di saat ekonomi kita lagi lesu. Jadi di saat ekonomi kita lagi lesu, tahun lalu value investing nggak jalan, bro. Technical analysis mau double bottom, inverted head and shoulders, cup and handle, tetap aja jeblok. Karena begitu naik nggak ada yang mau lanjutin. Semua asingnya ikut buang. Akhirnya makin turun, makin turun, makin turun. Di tahun lalu itu bukti bahwa flow is everything. Gitu. Saham-saham konglo kenapa berjaya? Karena most likely free floatnya rendah. Kita ambil contoh. Menurut lu, Pani retail ramai nggak? Kelihatannya ramai kan? Padahal free floatnya cuma 10%. Dan itu bahkan lebih kecil lagi. Bahkan lebih kecil lagi bahkan dari yang lain-lain gitu. Jauh lebih kecil dari BRI, jauh lebih kecil dari yang lain-lain. Wah, apa nih retail udah ramai katanya free floatnya cuma 10% dan itu free floatnya full retail kan 10%? No. Belum adjusted. Belum adjusted. Ya. Nah, iya makanya ini menarik, bro. Kan tadi kan makanya gue berusaha banget dan gue thank you banget lu udah hadir juga buat mengedukasi lah ya. Soalnya Kung Fu Flow ini nih kungfu baru lah bisa dibilang gitu. Dan nggak ada sekolah yang ngajarin, bro. Apa yang gue belajar dulu di sekolah, kalau misalnya gue terpatok dengan kayak gitu, nggak kaya-kaya, bro. Nggak kaya-kaya. Sekarang misalnya IHSG 7.000. Tapi kalau misalnya kita keluarin saham-saham konglo yang pernya itu 5.000 something. Yang pernya cepet 500, 300, IHSG kita malah sisa 5.000, malah turun gitu. Kalau misalnya kita ngikutin value investing tok gitu kan. Nah makanya yang gue pengen ini ya supaya teman-teman tahu juga, tolong elaborasi mengenai yang tadi lu bilang 2%, 1,5%. Mungkin orang banyak yang belum nangkep kan. Kenapa sih kemarin Indonesia itu 2%? Lalu 2% itu angka apa? Lalu juga kenapa diturunin jadi 1,5%? Jadi gini, MSCI itu salah satu LQ45-nya satu dunia. Begitu ada satu company yang masuk LQ45, fund-fund mau nggak mau harus ikutin. Kalau dia nggak mau kalah, karena benchmarknya adalah LQ45. Tapi kalau di dunia mereka lihat nggak LQ45, IDX 30, Kompas 100, nggak peduli, Serika Hati mereka nggak lihat. Mereka lihatnya MSCI FTSE Wisdom Tree, itu salah satu yang paling gede. MSCI itu ngelihatnya bukan cuma di Indonesia, dia bahkan juga ngelihat di Eropa, Dow Jones, Nasdaq. Dan MSCI itu menghargai Indonesia porsinya. Setelah dia lihat, oh ekonomi Eropa sekian, ekonomi Amerika sekian, ekonomi China sekian, plop. Oke, kita boleh invest ke Indonesia, nilainya 1,5%. 1,5%. Jadi dari sekian region kita nih nilainya cuma 1,5%. Yes. Dan nilai 1,5% itu kisaran 800 juta USD atau 160 triliun kurang lebih yang ada di IHSG. 40 triliunnya tuh dari BCA kurang lebih yang paling gede. Nah, tahu nggak di India berapa? Berapa? 11. Weightingnya? Ya. Weightingnya 11%. 11%. Hampir 10 kali lipat daripada kita. Kalau China berapa persen ya? Tahu? China itu 30-an, bro. 30%. Tapi lately karena growth di China itu ribet dan kemudian dia musuhan sama Trump. MSCI itu dari US, bro. Makanya sampai ada keluar indeks MSCI exclude China. Jaga-jaga kalau China dikeluarkan dari MSCI gitu. Nah, itu yang ngebuat belakangan flow tuh acak banget. Sempat masuk begitu China rebound, kita dibanting karena mereka semua mau masuk China. Begitu China dibanting, kita naik. Ingat tahun 2022 kita sempat menyentuh all time high, itu bukan karena growth kita bagus, tapi karena China berantem sama US. Kemudian MSCI mengeluarkan indeks MSCI exclude China, jaga-jaga kalau dia ditendang, weighting kita naik. Weighting kita naik. Simply kue ini harus dibagi, uangnya harus dibagi. Indonesia dari 2% jadi 1,5%, agak sedih, bro. Padahal kalau kita lihat dari GDP kita 4,9% loh. GDP di China juga kurang lebih 4, loh. Kok at least lah kalau kita didobelkan jadi 3%, itu 150 triliun yang ada di IHSG naik jadi 300. Dan itu inflow yang cukup wow, kita akan melihat yang wow. Karena kemarin yang begitu masuk kurang lebih 30 triliun apa 20-an triliun aku lupa. 20-an triliun something begitu dari China di exclude. Itu IHSG all time high, bro. 20 triliun. Itu nggak ada kurang lebih 20% dari inflow yang udah ada di MSCI. Bayangkan kalau kita naik 2 kali lipat 3%. India itu hampir 10%, bro. China 30%, India belasan, Malaysia, Singapura itu pokoknya India SG itu yang paling sedih. Musuh kita tuh Thailand, Vietnam, bahkan kita kalah sama Thailand. Jadi we need to prove something into
foreign bahwa negara kita itu good investment, good GDP, dan itu PR besar banget untuk pemerintah kita yang baru, untuk kita bisa dapat weighting. Nah mungkin Pak Prabowo ngerasa bahwa IHSG itu nggak ada pengaruhnya sama ekonomi Indonesia, but I do agree. Jadi gini, saya pernah ngomong sama salah satu petinggi Trimegah, kita tahu salah satu petinggi itu ada Pak Boy juga. Kenapa mereka getol banget investment di security? Kenapa mereka getol banget investment di sesuatu yang bakal jadi investment dari masyarakat? Karena mereka punya riset. Ketika suatu negara Asian itu GDP-nya konsisten di atas 5,5% selama 3 tahun, akan terjadi boom investasi. Oke, masyarakat kita, masyarakat Asian ketika GDP di atas 50%, 20% dari pendapatannya bakal digunakan untuk kebutuhan di luar dari primer, which is investment, entertainment, sports, liburan, jalan-jalan. Nah, berapa sih nilai yang diinvest di Malaysian, warga negara Malaysian dari gaji total pendapatannya? Itu 25%. Di Singapura 50%. Indonesia berapa? Untuk investasi maksudnya ini? Dari gaji, not more than 1%. Jadi kalau seandainya Indonesia bisa menembus angka 5,5%, itu IHSG itu bisa 20 kali lipat lebih besar, bro. 20 kali lipat lebih ramai. By GDP kita udah hampir mendekati. Kita hanya perlu ngebuat lahan kita tuh udah hampir jadi. Kita perlu ekonomi kita di atas 5,5, kita berhasil meyakinkan foreign, dan itu wah, boom investasi akan masuk. Dan itu kalau seandainya kalian bilang, bullshit, Indonesia nggak mungkin begitu ya. Lu lihat Indonesia kayak begini. Kalau memang nggak, kenapa di 5 tahun ke belakang, bank yang diakuisisi di Indonesia itu udah lebih dari 50. Kita lihat sekuritas kita yang nomor 1 sekarang siapa? Korea, bro. Saya pernah ngobrol sama CEO Mirae Asset, Mr. Sim Taeyong. Saya nanya, Mr. Sim, you know that Indonesian is not that good than Korea, dan Jepang, dan Malaysian. Why you invest in Indonesia very big? Dia ngomong hal yang sama dengan yang gue ngomong dengan Trimegah. Dia bilang, kami melihat Indonesia itu seperti Korea 10 tahun lalu. Saat itu semua nggak percaya sama Korea. Saat itu semua nggak percaya sama demand Korea. Saat itu GDP itu 4, sekian something juga. Begitu nembus di atas 5, something, masyarakat kebutuhannya, needed-nya tuh udah. Ketika kebutuhan primer udah kepenuhin. Baju udah, makan udah, liburan udah cukup. Dia bakal melakukan doing something kan, investasi, sport, segala macam. Karena itu lumrah. Karena berdasarkan data juga, uang itu bisa ngebuat lu bahagia sampai 1 M. Di atas 1 M lu sebenarnya nggak perlu uang lagi untuk kebutuhan lu ya. Jadi lu bakal doing something. Itu secara logika. Itu secara psikologi. Manusia bakal mulai spending ke aneh-aneh. Bukan aneh-aneh, maksudnya bukan spending ke yang bukan untuk kebutuhan dia. Investasi, ada yang sedekah, ada yang liburan, jalan-jalan. Nah itu alasan kenapa konglo-konglo kita itu rata-rata selalu punya diversifikasi bisnis kan. Selalu ada yang punya di entertain, selalu ada yang punya di investment, selalu ada yang punya di... Pokoknya itu Indonesia is a very big country. Mereka ngelihat peluang itu. Mungkin saat ini kalian lihat banyak investment kayak startup yang investment di Dana, contoh Traveloka. Mereka ngelihat banyak saat ini merugi. Mereka belum tahu 5-10 tahun ke depan itu bakal gila. Kalau seandainya memang target GDP kita, apalagi Pak Prabowo ya targetnya 8%. Ya boleh-boleh aja sih kalau ngetargetin. Gue di atas 5,5 aja gue udah bener-bener happy. Gitu. Iya, benar. Iya, mungkin supaya sedikit masukan juga buat teman-teman yang untuk membedakan active fund sama passive fund ini ya. Kalau misalnya di Amerika ya minimal, Warren Buffett tuh pernah merilis sebuah studi bahwa orang yang active fund itu kalah dengan orang yang pasif. Bahkan mereka cuma ngikutin invest di S&P 500 aja, SPY. Fund manager yang pinter-pinter itu mereka kalah. Dengan lawan cuman S&P 500 gitu kan. Makanya terbentuk tuh orang-orang tuh menganggap passive investing ini we cannot beat the market lah. Istilahnya mereka pakai itu we cannot beat the market gitu. Gue tambahin bro sedikit. Silahkan. Di Amerika 65% pasif. Jadi penggerak market tuh 35%. Kalau seandainya contoh Nvidia itu kan naiknya gila-gilaan. Itu aktif semua. Kemudian setelah naik kenceng, pasif nggak mau kalah dong. Masuk juga, inflow lagi. Makanya di luar dari kenapa PBV-nya, kenapa earning-nya bagus, dividennya bagus, kemudian growth-nya luar biasa, dan harga sahamnya nggak jatuh-jatuh. Karena begitu udah naik, pasif masuk. Naik lagi, pasif masuk lagi. Naik lagi, pasif masuk lagi. Gitu. Sebaliknya ya, kalau misalnya aktifnya keluar, pasifnya itu yang terjadi di BRI, BCA, itu yang terjadi. Aku nggak tahu boleh ngomong ini atau enggak, tapi aku banyak banget ketemu owner emiten yang IPO, size-nya kecil-kecil. Setiap hari dia roadshow. Roadshow-nya bukan ke fund. Roadshow-nya ke market maker. Lu bisa nggak keluarin gue 50M? Gue mau cash out 10M, lu bisa bantu nggak? Tolong ramein dong. Keluarin berita palsu. Sahamnya digoreng sendiri. Targetnya siapa yang beli? Retail. Retail.